wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang di Auditorium Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dalam acara mengenal perjalanan 100 tahun Ibu Saparina Sadli. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah? Senang sekali rasanya hari ini dan merupakan sebuah kehormatan untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Davina Andari yang akan memandu jalannya acara hari ini. Sebelum kita mulai, para hadirin yang berbahagia, kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan terlebih dahulu video keselamatan dan juga kesehatan kerja. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyaksikan video kesehatan dan juga keselamatan kerja tersebut. Semoga informasi yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga keselamatan dan juga kenyamanan selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk keberkahan dan juga kelancaran acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Lili Komarusli. Kepada Bapak Lili kami persilahkan. Gagan nggak ada lagi, Pak. Siapa? Rasanya Gagan. Ya Lili juga sih. Di sini ya. Doanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa bersama, terkhusus untuk tokoh kita, guru kita, Profesor Saparina Sadli. Juga doa kita panjatkan untuk kita semua dan juga untuk kemajuan Fakultas Psikologi UI. Mohon izin saya memimpin doa kali ini sesuai dengan agama Islam. Yang lainnya silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, karunia, kesehatan, dan kesempatan darimu. Pada hari ini kami dapat berkumpul dalam suasana penuh syukur dan penghormatan untuk memperingati kiprah 100 tahun Profesor Saparina Sadli. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bersyukur kepadamu atas anugerah sosok Profesor Saparina Sadli yang selama menjalani hidupnya telah memberikan pengabdian yang begitu besar bagi dunia pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, kemajuan Fakultas Psikologi UI, serta bagi kemanusiaan dan bangsa Indonesia. Ya Allah, kami mohon kepadamu, limpahkanlah kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, ketentraman hati, dan keberkahan usia kepada Profesor Saparina Sadli. Karuniakanlah kepada beliau hari-hari yang penuh makna, dikelilingi keluarga, sahabat, murid, dan kolega yang mencintai serta menghormatinya. Jadikan setiap langkah beliau senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang-Mu. Kami bersyukur atas 3 warisan berharga yang telah beliau sumbangkan bagi kami semua. Warisan ilmu yang telah beliau tanamkan melalui pengajaran, penelitian, pemikiran, dan bimbingan kepada begitu banyak generasi. Jadikanlah ilmu tersebut terus hidup
berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat, serta menjadi jalan lahirnya kebaikan yang tidak pernah terputus. Warisan nilai kemanusiaan yang beliau telankan kepada kami melalui kepedulian, keberanian moral, penghormatan terhadap martabat manusia, dan komitmen untuk menghadirkan keadilan serta kesejahteraan bagi sesama. Jadikan nilai luhur itu tumbuh dalam diri kami dan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas serta pengabdian kami. Dan warisan dukungan nyata bagi pendidikan yang melalui kemurahan hati, perhatian, dan kontribusi bagi perkembangan Fakultas Psikologi UI. Berkahilah setiap ruang, fasilitas, dan sarana yang terbangun berkat kebaikan beliau. Jadikan tempat tersebut sebagai ruang bertumbuhnya ilmu, kebijaksanaan, kreativitas, dan pengabdian yang membawa manfaat bagi banyak generasi. Ya Allah yang Maha Pemurah, berkahilah Fakultas Psikologi UI beserta seluruh sivitas akademikanya. Tumbuhkanlah para pendidik yang bijaksana, para peneliti yang berintegritas, mahasiswa yang cinta ilmu dan kemanusiaan, serta para alumni yang mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Jadikanlah peringatan 1 abad kehidupan dan kiprah Profesor Saparina Sadli bukan sekedar perayaan perjalanan waktu, melainkan juga momentum untuk memperbaharui komitmen kami dalam menjaga nilai-nilai yang beliau perjuangkan, kecintaan kepada ilmu, penghormatan terhadap manusia, dan semangat berbagi demi kemajuan pendidikan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk melanjutkan jejak-jejak kebaikan yang telah beliau tunjukkan. Bimbinglah kami agar mampu menjadi pribadi yang bermanfaat, berintegritas, dan senantiasa mengabdikan ilmu bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Rili Komarusli yang telah memimpin doa. Semoga doa yang dipanjatkan dapat mengiringi kelancaran seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Selanjutnya, sebagai pembuka rangkaian acara, marilah kita mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Oleh karena itu, kepada Bapak Diki Pelupesi PhD, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kami persilahkan. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebagai selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, saya sangat berbahagia, sangat bergembira melihat ruangan ini penuh dengan wajah-wajah yang cerah dan bahagia. Selamat datang Bapak Ibu yang terhormat di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, rasa hormat saya, mohon maaf saya tidak bisa menyapa, tidak menyapa, dan apalagi menyebut satu persatu Bapak Ibu yang terhormat semua yang berada di ruangan auditorium ini. Namun, satu hal yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu sekalian menyempatkan hadir datang ke kampus Fakultas Psikologi UI di Depok. Ibu dan Bapak dan saya lihat para mahasiswa sekalian, perjumpaan kita di auditorium ini adalah karena kita semua menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua kita, dosen kita, dan guru kita, Profesor Saparina Sadli.
Di ruangan ini kita memperingati dan berusaha mengenal lebih dalam beliau yang telah berkiprah selama hampir 100 tahun, bahkan di tahun ini adalah 100 tahun usia beliau. Profesor Saparina Sadli, atau banyak dari kita memanggil beliau adalah Ibu Sap, Bu Sap, adalah salah seorang guru besar dosen kami yang amat mencintai Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kecintaan dan dedikasi Ibu Sap kepada fakultas ini bukan hanya semata-mata karena beliau pernah menjadi dosen, menjadi guru besar, atau pernah menjadi dekan di masa yang lalu. Namun juga karena kita bisa melihat, bisa menyaksikan, merasakan, mengalami perhatian dan kontribusi beliau kepada fakultas ini yang tak pernah luntur sampai hari ini. Hari ini dalam acara mengenal 100 tahun ibu kita, guru kita, Profesor Saparina Sadli, kami Fakultas Psikologi UI menyampaikan apresiasi, terima kasih kami kepada beliau atas dedikasi yang luar biasa yang telah membawa nama Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dikenal luas lewat kontribusi, pemikiran, dan sepak terjang beliau yang telah memberi manfaat besar dalam isu atau hal yang berkaitan dengan kesetaraan gender, hak asasi manusia dan hak perempuan, kesehatan, dan lansia atau lanjut usia. Dedikasi beliau telah membawa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan perjuangan perempuan Indonesia bukan hanya di pentas nasional, tetapi juga di pentas internasional. Ibu, Bapak, dan para mahasiswa sekalian, kami juga berterima kasih kepada beliau, kepada Ibu Sap, karena dalam beberapa tahun terakhir, Ibu Sap telah berkontribusi luar biasa bagi kami, bagi Fakultas Psikologi UI, lewat penyediaan ruang baca yang modern, yang di dalamnya terdapat pojok perempuan dan pojok lansia. Beliau juga memberikan perhatian, menyediakan ruang lansia, dan membantu kami merenovasi lobi Saparina Sadli, dan belum lama ini adalah renovasi aula gedung D lantai 3 yang sekarang diberi nama Saparina Sadli Hall. Nanti silahkan Bapak Ibu ingin melihat Saparina Sadli Hall. Dalam kesempatan ini mohon perkenannya saya sedikit berbagi cerita dan kesan personal saya terhadap sosok Ibu Sap. Saya terus terang tidak pernah bertemu Ibu Sap di kelas ketika saya mahasiswa. Ngomong-ngomong saya masuk fakultas ini tahun 95. Jauh setelah Ibu Bapak. Jadi saya masuk tahun 95 sampai menjelang saya lulus, saya tidak pernah secara langsung bertemu di kelas mendapatkan kuliah dari beliau. Tapi ada satu momen yang begitu berkesan, saya ingat. Waktu itu saya sedang di kampus ini, saya sedang ada di selasar antara gedung A menuju gedung B, gedung yang paling depan tadi Bapak kalau datang dari depan. Saat itu kemudian saya lihat Ibu Sap lewat. Ibu Sap lewat, waktu itu saya ingat Ibu Sap yang menyapa saya dulu. Ya. Tentu waktu itu saya memang bingung mau menyapa, tapi saya tidak pernah bertemu gitu ya, saya tidak pernah merasa kenal. Bu Sap dulu yang menyapa saya. Lalu terjadilah percakapan, perbincangan. Dan mungkin karena tentu dia bisa melihat saya mahasiswa. Tampang saya waktu itu masih muda, masih imut-imut. Belum jenggotan seperti sekarang. Rambut juga masih penuh. Jadi beliau tahu ini pasti mahasiswa. Terjadilah perbincangan. Dan dalam perbincangan itu beliau sempat menanyakan, gimana mahasiswa? Gimana aksi mahasiswa? Karena waktu itu tahun awal 98 saya ingat.
Dan mungkin juga jangan-jangan beliau tahu nih, jangan-jangan ini mahasiswa yang suka demo. Karena memang saya dulu suka demo. Tahun 98 kebetulan saya menjadi ketua senat Fakultas Psikologi UI. Jadi rajin demo, meski kurang rajin kuliah. Karena sering demo. Dan di sini ada teman demo saya, Pak Wakil Dekan dari FEB. Dalam percakapan itu santai, saya merasa tidak ada jarak dengan Ibu Sap. Sampai kemudian satu waktu Ibu Sap mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Apa? Bukan bunga, bukan makanan, bukan apa, tapi yang beliau keluarkan dan berikan ke saya adalah kaos. Saya masih ingat betul kaosnya sampai sekarang. Kaos warna putih, ada tulisan warna merah. Nah, tulisan itu apa Bapak Ibu? Tulisannya adalah anti KKN. Anti korupsi, kolusi, nepotisme. Diberikan ke saya, ini buat kamu. Wah, saya senang sekali. Lumayan ini buat kostum demo. Dapat kaos baru tapi pesannya cocok. Pas sekali dengan kondisi saat itu. Nah, itu kesan yang terus terang begitu melekat terhadap sosok yang tidak pernah saya temui sebelumnya di kelas. Di situ saya tahu, oh ternyata ada dosen yang aktivis. Meskipun saya belum pernah beliau di lapangan demo, di jalanan demo, tapi wah ini aktivis nih. Karena memberikan kaos tahun itu anti KKN. Nah, itu jadi satu pengalaman yang berkesan. Sampai kemudian ada momen kedua, itu juga sangat-sangat berkesan. Waktu itu saya lupa apakah saya waktu itu menjadi pemantau pemilu bersama Mbak Smita di Anfrel atau di LSM bernama Cetro. Saya hadir dalam satu workshop yang diselenggarakan oleh Komnas HAM. Waktu itu saya masih mahasiswa. Saya ingat workshopnya di Puncak, di satu villa di Puncak. Saya kaget, ketemu Bu Sap lagi. Gitu. Waktu saya dekati beliau, awalnya beliau tidak ingat saya siapa. Ya karena pertemuannya baru sekali. Tapi terus saya bilang, Ibu, saya Diki, saya mahasiswa Fakultas Psikologi. Oh, kamu ngapain di sini? Lalu terjadilah perbincangan. Jadi Bu Sap cerita tentang HAM, hak asasi manusia. Dari situ kesan saya makin kuat, kalau dulu itu adalah dosen aktivis, ini dosen aktivis pembela hak asasi manusia. Di situ saya merasa ini jarang saya ketemu, mohon maaf, dosen psikologi yang seperti itu. Terus terang, ya karena saya waktu itu memang bisa saja saya yang kurang gaul dengan dosen-dosen, tapi dari sekian dosen yang pernah saya kenal di kelas atau saya tidak kenal di kelas tapi kenal di luar, saya menemukan sosok yang langka saat itu. Saya merasanya demikian. Nah, jadi kesan kuat beliau bagi saya saat itu adalah dosen yang aktivis. Itu yang saya kenal dari sosok Profesor atau Ibu Sap. Itulah dua momen perjumpaan yang berkesan bagi saya tentang siapa itu Ibu Sap. Dan itu terbentuk lebih dari 26-27 tahun yang lalu. Dan buat saya waktu itu ini cukup langka. Dosen psikologi yang aktivis dan menggeluti hak asasi manusia. Baik Bapak Ibu, dengan cerita dan kesan tersebut saya akhiri sambutan saya. Saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada tim dari Mitra Lansia Berdaya, Mbak Dewi dan teman-teman di MLB semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang sudah merencanakan dan menyiapkan acara kita hari ini. Terima kasih untuk seluruh panitia, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu hadirin yang hadir. Terima kasih dari kami, dari Fakultas Psikologi UI sangat mengapresiasi kehadiran dan
waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan siang ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang mungkin dirasakan Bapak Ibu dalam penerimaan penyambutan kami, tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi makna perjumpaan kita siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Rahayu. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Diki atas sambutan dan pesan yang telah disampaikan. Mohon izin untuk Mas Diki buat tetap berada di atas panggung Mas, karena setelah ini akan ada sesi penyerahan bunga dari Fakultas Psikologi UI Ibu Rusmin seladik dari Ibu Sadli. Dipersilahkan untuk diserahkan bunga tersebut sebagai bentuk apresiasi dari Fakultas Psikologi UI. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk kekokohan dan juga semangat hari ini. Boleh untuk berfoto bersama. Selanjutnya akan ada apresiasi yang juga akan diberikan oleh Sekolah Lansia Fatmawati kepada Pak Yus dan juga Pak Mario. Dipersilahkan untuk menyerahkan bunga untuk Ibu Rusmin dari Sekolah Lansia Fatmawati. Apresiasi berikutnya akan diberikan merupakan penghargaan dari Sekolah Lansia Fatmawati untuk Ibu Rusmin selaku adik dari Ibu Sadli. Selanjutnya boleh untuk berfoto bersama. Kita merapat ke tengah untuk berfoto bersama seluruhnya. Kita merapat. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak hadirin sekalian, dipersilahkan untuk menempati tempat duduknya kembali masing-masing. Selamat pagi menjelang siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu seluruhnya dan rekan-rekan sejawat pengajar Fakultas Psikologi UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang, saya terharu. Saya terharu sekali ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang sudah lama sekali kita tidak ketemu. Saya berdiri di sini, sebenarnya saya ingin mengatakan kalau tadi dekan saya yang ketemu Ibu Sadli di tahun, saya sebetulnya sudah pernah ketemu Ibu Sadli di tahun 1957. Karena waktu itu saya masih SMP, kebetulan Ibu Sadli tiba-tiba kok datang di rumah, datang ketemu ibu saya. Siapa ini? Ibu-ibu keren banget. Tahun 57, yang saya tahu cuma ada sepeda motor juga sedikit, mobil juga sedikit. Bu Sadli datang, setir sendiri, mobilnya besar, panjang. Mobil itu sekarang sudah nggak ada lagi. Nggak tahu itu namanya Buick atau apa ya Bu? Ya, iya tulisannya Buick. Jadi saya pikir saya masih SMP ya, maklum. Aduh ibu ini keren banget gitu, saya sampai bengong, tapi saya nggak ditegur, bahasanya Belanda gitu. Oh udah ya udah. Tapi itu teringat terus, tahun 57.
Tahu-tahu saya kok bisa diterima di Fakultas Psikologi UI. Loh, ketemu ibu lagi ini. Saya kan panggilnya Tante Sap waktu itu. Tapi saya mau manggil takut. Saya deg-degan gitu. Tapi ini Bu Sadli ada di Fakultas Psikologi. Aduh, mati aku. Maksudnya kalau saya jelek di sini kan malu gitu. Ya, akhirnya di tingkat 2 saya baru dapat kuliah dari beliau. Memberikan kuliahnya enak. Terus ya, belum kenal sekali. Tapi makin lama, karena saya di Fakultas Psikologi ini akhirnya juga dijadikan dekan gitu. Ya kenalnya makin lama makin dekat. Dan yang tadinya saya takut, yang saya pikir Bu Sadli itu keren dan pasti sok gitu ya. Keren, berwibawa gitu loh. Zaman itu aja ya. Terus, tapi kok enggak ya? Saya satu waktu bahkan satu tim dengan Bu Sadli itu di konsorsium psikologi. Jadi kita sering pergi bareng karena Ibu Sadli waktu itu dekan. Pergi satu Jogja. Aduh, kalau pergi sama Bu Sadli ini misalnya ngajak yuk jalan-jalan, mau belanja-belanja gitu ya. Saya pikir di Malioboro, terus dia tunjukin, Bu ini, Bu toko ini, Bu ini toko ini, Bu toko yang keren-keren gitu loh. Aku mau masuk ke gang itu. Loh, milihnya gang. Toko biasa, mau beli daster Bu. Ya, jadi Bu Sadli itu lama-lama saya kenal, memang benar loh. Yang saya pikir keren banget, istri menteri, pernah di Amerika, pernah begitu-begitu, tetapi Ibu Sadli adalah orang yang sangat sederhana. Tuh. Dalam bicara tidak sederhana, dalam bicara keren dan menuntut. Saya itu dibimbing S3-nya oleh beliau, rasanya mau mati. Benar. Tidak ada yang boleh salah ngerti. Tidak boleh nggak tahu sumbernya apa. Itu Ibu Sadli. Tapi makin lama saya makin dekat dengan beliau. Kalau saya harus mengatakan dengan satu kalimat pendek, buat saya Bu Sadli itu siapa? Bu Sadli adalah seorang wanita biasa yang tidak biasa. Nah, saya tidak mau cerita panjang-panjang, justru saya ingin teman-teman saya yang jauh lebih sering bekerja sama, yang jauh lebih dekat ya dalam keseharian dengan Ibu Sadli, yang berkiprah di mana-mana, saya kira biar mereka yang memperkenalkan siapa itu sosok Ibu Saparina Sadli. Dalam hal ini yang lebih tahu ceritanya dari sejak Bu Sadli masih kecil, itu ada teman yang namanya Nino. Jeng Nino, monggo. Silahkan, saya tak mundur ya. Monggo. Saya mengenal Ibu Sadli secara pribadi sejak masih mahasiswa. Waktu itu kita kuliahnya di Rawamangun. Saya itu nekat dan keterlaluan beraninya, apalagi karena Bu Sadli itu terkenal galak katanya dan judes ya. Tapi saya memberanikan diri nebeng pulang ke Kebayoran karena susah banget bis dari Rawamangun ke Kebayoran ya. Nah, dari ngobrol-ngobrol santai itu saya jadi banyak mengetahui latar belakang kehidupan beliau termasuk masa anak-anaknya. Ibu Saparina Sadli lahir di Tegal Sari tanggal 24 Agustus tahun 1926. Beliau adalah
anak kedua dari 5 bersaudara, putra Bapak Raden Mas Subali dan Ibu Raden Ajeng Mintarni. Ya. Beliau juga cerita tuh, waktu kecil beliau itu senang sepedahan, mengikuti kakak dan kedua adik laki-lakinya. Beliau juga senang membaca, itu tidak mengherankan sampai sekarang. Tapi ibu saat itu senang baca di atas pohon. Saya tuh heran ya, kok boleh gitu loh ya. Karena anak priayi, karena ayah itu adalah wedana, bener ya Bu Rusmin? Wedana lalu jadi bupati ya. Nah itu tuh kok boleh sih penean, maksudnya tukang manjat ya, dan sepedahan yang saat itu kayaknya langka deh ya. Yang saya melarang tuh anak-anaknya, nggak pantas perempuan sepedahan rono rene gek penean gitu ya. Tapi Pak Subali mah santai aja. Saya berpikir, oh Pak Subali itu orang priayi yang modern untuk zaman itu. Ya, nah selanjutnya Ibu Sadeli sempat tinggal di asrama saat di SMP, lalu lanjut ke sekolah asisten apoteker di Jogja. Bahkan sempat bekerja di sebuah apotek di Jogja. Tidak lama kemudian beliau pindah ke Jakarta mengikuti ayah yang kemudian ditugaskan di Fakultas Ekonomi UI. Ya, nah di situ kemudian Bu Sadeli bekerja di Apotek Jawa di Jalan Jawa. Sekarang Jalan Hos Cokro Aminoto. Bu Sadeli bilang, pada suatu siang ya Nuk, aku tuh jam istirahat aku pengen jalan-jalan. Langkahnya membawa beliau ke Jalan Madura, ya, sepanjang kali Gresik, ya, kali Gresik. Di depan rumah nomor 49 langkahnya terhenti karena tertarik membaca tulisan kursus asisten psikologi. Ya, keingintahuannya membuat beliau melangkah masuk, dan saat itu katanya ditemui oleh almarhum Pak Mulyono Gandadipura, ya, yang menjelaskan apa sih itu kursusnya gitu. Sejak itu minat beliau itu terus terfokus pada psikologi, ya. Nah, kemudian memang kan akhirnya kan memang beliau itu akhirnya menjadi psikolog, meninggalkan profesi lama asisten apoteker. Dan ayahnya tuh ya oke aja gitu loh, kayaknya nggak ada sina. Ini saya mau ngobrol nih sama Bu Rusmin. Monggo Bu Rusmin, nyon sewu berdiri sebentar di sini ya Bu. Ini Pak Diki tolong ya. Ini mic-nya. Ibu Rusmin, sini Bu. Ibu Rusmin, emang begitu ya dulu ayah mendidik putri-putrinya, boleh pindah-pindah profesi gitu. Ibu kan juga ya dari Fakultas Kedokteran UI loh, terus pengen jadi stewardess gitu, oke aja tuh gitu. Emang begitu ya Bu? Ya memang kita bebas memilih apa yang kita akan lakukan. Ya, tapi nasihatnya betul-betul harus ditekuni sehingga pada akhirnya tidak ada yang kecewa. Oh, matur nuwun. Nah, ini Aisyah, sini Aisyah. Ibu di sini aja juga boleh. Oh, Ibu enggak. Ini ada cucunya ya, sejak bayi terbiasa menjadi
gantilan ati Bu Sadli ya, kesayangan ya. Aisyah bersama kakaknya Ajit ya. Kamu disayang kan? Ya. Coba Aisyah, menurut kamu yang masih remaja ini ya, gimana apa sih sifat-sifat Eyang tuh? Kalau menurut kamu nih? Oke. Kalau menurut aku tadi benar kayak Tante Ninu bilang ya, Eyang tuh juga modern banget pemikirannya gitu ya. Dari kecil dulu aku inget banget kalau misalnya ngambil rapot gitu, Eyangnya pasti bilang nilai dan ranking itu nggak penting. Yang penting kamu tuh ngerti gitu, jadi nggak pernah ngasih pressure dan selama ini selalu support kita maunya apa, pilih apa tuh dikasih aja gitu sama Eyang. Gitu. Kayak bapaknya ya. Iya. Dan Eyang kalau menurut aku wawasannya luas banget, ini itu tuh ngerti gitu, mau diajak ngobrol apapun mau gitu Eyangnya bisa jawabnya, mau ngobrolnya gitu, terbuka banget. Jadi apa yang kamu paling kagumi dan ingin kamu contoh Syah dari Eyang? Ya, aku sih kepengen keren aja ya kayak Eyang. Karena menurut aku beneran Eyang tuh keren gitu ya, keren in a sense. Tadi wawasannya luas karena Eyang tuh punya keingintahuan yang sangat tinggi. Dan genuinely memang pengen tahu gitu ya, makanya kayak gampang berteman dengan orang gitu, gampang tahu ini itu, diajak ngobrol segala macam bisa dan jadi gaul gitu. Aku pengen banget jadi Eyang kayak gaul Eyang, ya. Eyang gaul gitu. Oke, terima kasih Aisyah. Kita berikan tepuk tangan. Nah, selanjutnya memang Ibu ganti profesi. Didahului dengan mengikuti kursus asisten psikologi itu. Nah, untuk ini kiprah di fakultas itu bukan saya lagi nih yang jago. Ada Yati sahabat saya. Yati, gantian. Gimana ya kalau menurut kamu tentang Ibu? Suaraku kedengeran nggak? Enggak. Belum. Mas, kurang. Oke. Giliran saya ini agak sedikit lebih serius daripada yang dibawakan oleh Nino. Jadi saya menyambung cerita Nino tentang Jalan Madura 49. Jadi Bu Sadli itu mengetahui psikologi dari Jalan Madura 49 dari kursus asisten psikolog. Nah, di situ beliau makin lama makin suka dengan psikologi dan dia 2 tahun di situ. Belum selesai juga memang waktu itu 2 tahun. Kemudian beliau menikah dengan Pak Sadli. Pak Sadli itu tahun 54. Ya. Belum apa-apa langsung sama Pak Sadli diboyong ke Amerika. Dan Bu Sadli itu di Amerika, saya juga pernah diboyong suami ke Amerika dan enggak macam-macam lah saya, dia menyenangi menjadi istri dan ibu. Tetapi Bu Sadli tidak demikian. Beliau adalah pembelajar. Jadi begitu di situ tanya-tanya, lalu beliau mengikuti short course 2 semester. Short tapi 2 semester. Ya, lama itu. Dan di situ beliau ketemu dengan ahli psikologi, theory of personality, yaitu Gordon Allport, yang psikologi tahu semua. Oh iya. Dengan yang sangat diingat Ibu Sadli adalah manusia itu unik. Itu yang paling diingat dari itu. Lalu kemudian setelah itu tahun 57 diboyong lagi oleh Pak Sadli. Pulang ke Jakarta, masuk lagi ke kursus itu tadi. Kursus asisten psikologi. Saya nggak ngerti juga kursus asisten psikologi atau kursus asisten psikolog, ya kan? Terus kemudian ketika psikologi menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran UI, Bu Sadli ikut menjadi mahasiswa di situ. 1 tahun setelah itu Fakultas Psikologi berdiri sendiri. Hore. Ya. Nah, beliau jadi masuk ke Fakultas Psikologi UI.
Cukup setahun di situ beliau menjadi sarjana psikologi. Disitulah dimulai karirnya sebagai asisten mengajar untuk bagian klinis. Itu di situ pada waktu itu. Benar nggak, Nuk? Ya, udah. Ya, sesudah itu menjadi asisten lalu meneruskan menjadi pengajar di sana. Tapi Bu Sadli itu memang seorang pengajar dan pembaca dan pembelajar. Tidak berhenti hanya mengajar itu saja bagian klinis. Beliau baca segala macam buku. Saya jadi ingat beliau nangkring di atas pohon baca buku ketika kecil. Itu diteruskan tapi tidak nangkring di atas pohon. Ya, beliau membaca terus. Sehingga kemudian pikirannya itu terfikir bahwa kenapa kok psikologi itu klinis? Karena klinis itu adalah individual center, ya kan, dengan pasien. Oh, bukan klien. Lalu kemudian beliau berpikir bahwa harusnya psikologi itu community center. Disitulah mulainya Bu Sadli dari klinis berkembang menjadi sosial klinis. Jadi kalau ditanya Bu Sadli itu klinis, iya betul. Tapi dia juga punya minat besar untuk sosial. Nah, sesudah dia menjadi sosial klinis inilah kemudian berkembang menjadi berbagai macam pikiran yang lain. Dia memang pembelajar, tapi juga menurut saya adalah selalu menjadi apa ya namanya tuh? Alhamdulillah becoming kan ya. Iya, aku lupa. Becoming. Iya, kedengeran aku kamu bilang becoming. Becoming. Sorry. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Bu Sadli itu terus melebarkan sayapnya di dalam pengetahuan, tidak pernah berhenti membaca, tidak pernah berhenti untuk mengembangkan dirinya, bukan hanya sebagai seorang psikolog klinis, tetapi juga muncul berbagai macam pendapatnya mengenai psikologi wanita, antara lain karena banyak membaca buku itu, dan seterusnya nanti akan ada yang lain-lain. Ya, Nah, kamu ya, nanti enggak. aku pikir-pikir ya, Bu Sadli itu jadi kayak punya nilai-nilai gitu ya. Iya. Nilai pertama itu kalau menurut aku adalah kebebasan Ya. untuk memilih apa Iya. yang dirasa baik. Nah, kemudian juga dia peduli, Iya, betul. dan jadi pemeduli dan pemberani. Iya. Nggak cuma peduli doang, tapi dilanjutkan. Iya. Ya itu. Nah, tapi terus kemudian tadi kan sudah dengar dari Aisyah, dari Bu Rusmin, kira-kira bisa disimpulkan nggak nilai-nilai lain yang ada pada diri Apa? Bu Sadli? Apa? Lah kamu yang dengar. Saya pikir sih itu Itu tadi aja. ya? Jadi kayaknya memiliki kebebasan untuk memilih, peduli dan berani untuk melakukan sesuatu. Iya betul. Sebab banyak orang memilih Memilih peduli, tapi tidak berani gitu. Kalau Bu Sadli sih berani, Iya. nanti di episode selanjutnya. Iya betul. Ini nih kok Kang Hana belum datang sini ya? Oh, sekarang kita nonton video dulu. Oh, oke. Dasar lansia lupa urutan ya. 70 lebih loh umur kita Iya, ini. makanya 75. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata, ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu.
namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut keling wanita. Selamat ya Kang Hana. Ini tekuk lutut di sudut keling wanita. Wah, Ngabar ini dalam-dalam, takut nggak bisa berdiri soalnya. Ya. Titin. Terima kasih Kang Siap. Hana. Ya. Terima kasih. Senang sekali mendengar Kang Hana menyanyi ya. Tapi kalau kita mengamati liriknya, maka apa ya? Saya nggak srek. Itu kan penguatan mitos, betul nggak? Kayaknya laki dan perempuan itu beda banget, ya Nan ya. Terus ada kayak apa ya? Ya, bahwa laki-laki itu menjajah wanita, bahwa wanita itu bisa membuat laki-laki bertekuk lutut hanya karena kerlingnya. Kayak ketimpangan relasi kuasa gitu. Gimana Nan? Bentar ya, itu pertanyaan yang mudah, tapi jawabannya itu susah. Saya duduk dulu biar enggak ini. Saya juga ikut duduk ya Nan. Jadi kalau dipikir pertanyaan Anda, sebetulnya kalau merujuk kepada lagu itu ya, itu bisa dilihat dari dua sudut. Yang pertama seperti yang Anda katakan, perempuan dijajah pria, tetapi perempuan bisa membuat pria bertekuk lutut. Sekarang mau versi mana yang Anda ambil? Soalnya saya udah capek mendengar bahwa perempuan itu selalu menjadi korban, menderita dan sebagainya. Saya melihat di sini bahwa lagu itu bisa menjadi wake up call untuk kita. Bangun dong, sadar dong, gapai pengetahuan, jangan mau dijajah terus. Itu. Soalnya kita itu memang masih hidup dalam budaya patriarki. Memang betul, laki dan perempuan itu beda. Tetapi setara, karena sama-sama mempunyai martabat sebagai manusia. Gimana sih? Jadi janganlah bicara apa, ya memang tidak bisa dihindarkan ya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan masa kini. Tetapi yaitu kesadaran bahwa kita punya potensi tertentu untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi dan turut berkontribusi terhadap proses pembangunan itu. Oke Nan. Ya memang jadi dengan Ibu Saparina Sadli membuka mata kuliah psikologi perempuan dan gender, serta kemudian dibentuknya program studi kajian wanita di Pasca Sarjana UI, sebetulnya itu menunjukkan bahwa ibu itu ingin meningkatkan kedudukan perempuan sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan itu didahului oleh orasi ilmiah beliau tahun 1990 di UI, di mana beliau menekankan bahwa istilah perempuan itu lebih tepat ketimbang istilah wanita. Ya. Ya. Saya masih ingat orasi ilmiah beliau dalam rangka Dies Natalis UI. Judulnya adalah Perempuan di Tengah Perubahan Sosial. Dan di situ beliau membuat suatu konsep bagaimana bisa memahami, mengkaji perempuan dan kehidupannya itu secara utuh. Betul bahwa kemudian beliau memakai kata perempuan yang kata dasarnya adalah empu. Seseorang yang dimuliakan, mempunyai pengetahuan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perempuan bisa memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Untuk ini juga beliau tuh
membuat satu pendekatan yang holistik tapi utuh. Mendekati dan memahami perempuan itu lebih tepat dengan memakai pendekatan biopsikososial kultural. Susah ya Tin ya. Biopsikososial kultural. Kenapa begitu? Karena kalau kita bicara aspek biologis, maka kita bicara tentang ketubuhan perempuan. Dan itu erat kaitannya dengan kehidupan psikologisnya. Coba bayangin setiap bulan apa yang harus dialami oleh perempuan. Juga dalam hal ini lebih bisa dirasakan oleh remaja putri ketika menjadi istri, ibu, dan kemudian lansia. Gitu. Jadi kalau kita lihat antara aspek biologis dan psikologis itu punya kaitan. Tetapi juga kalau kita lihat aspek psikologis dengan sosiokultural itu juga punya kaitannya. Karena masyarakat dan lingkungan itu cenderung mengkonstruksi siapa dan bagaimana perempuan itu. Coba bayangin, iklan saja, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana nggak ada perempuan, mana tidak ada untuk perempuan, gitu. Nah, terus kemudian kalau kita merambah ke budaya, di sini kita bisa melihat itu sesuatu yang secara tidak sadar. Tapi peran media, nah ini media itu yang itu sangat-sangat besar pengaruhnya di dalam membentuk kepercayaan diri. Karena konstruksi-konstruksi sosial itu juga kemudian melahirkan stereotipi, stigma, dan itu tertentu. Jadi kalau kita lihat pendekatan beliau yang itu memang benar biopsikososiokultural gitu. Jadi di antara dinamika relasi perempuan sebagai pribadi dan perempuan sebagai konstruk lingkungan yang dihadapi, Ibu Saparina Sadli itu mencoba untuk menyadarkan dan mencerahkan perempuan sehingga perempuan bisa memahami dirinya, bisa bersikap asertif terhadap lingkungannya, serta terus aktif mengupayakan pemenuhan apa yang diinginkannya, yang tadi disebut-sebut oleh Nino dan Yati sebagai becoming women ya. Itu, ya betul. Dan di dalam hal ini kalau saya pikir itu sudah memperluas ya. Karena sekarang perempuan itu dihadapkan pada peluang pilihan. Peluang sudah terbuka dan banyak. Tinggal beranikah di dalam hal ini perempuan itu memilih dengan segala risiko yang dihadapi itu. Jadi kalau saya pikir ada satu garis hubungan ya antara Kartini yang selalu kita sebut-sebut sebagai tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Beliau membuka jalan, tetapi Saparina Sadli itu pembawa pelita cahaya menerangi jalan itu. Bisa kemana-mana. Ya, setuju sekali. Terima kasih Nani. Nah, kalau kita kembali ya kepada budaya patriarki tadi, sebetulnya kita juga melihat bahwa di lingkungan sosial kita, perempuan itu dihadapkan kepada berbagai tindak kekerasan, ya. Dan itu bisa secara pribadi, bisa juga secara sosial, bahkan nasional, gitu ya. Barangkali ada baiknya juga kalau kita lihat video ini ya daripada kita ngomong terus ya. Dulu ya. Pertama terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa, yang amat luar biasa diundang oleh Fakultas Bersejarah ini. Pertama tentu saya menyapa Pak Dekan dan penyelenggara dari acara ini. Satu acara yang mungkin sudah lama kita
nantikan dan hari ini kita bisa kumpul. Tadi pagi saya minta teman sekerja untuk menghubungi Pak AI. Itu terjemahannya ya, saya menarik, yaitu analisa imitasi gitu, begitu ya. Tapi itu debat yang lain. Yang menarik adalah statistik bahwa yang lahir antara tahun 1921 sampai 1935. Jadi kita tahun ini kembali 100 tahun ke belakang, tahun 1926 ya. Ialah bahwa yang akan mencapai umur 90 hanya 43 dari masa itu. Dan dari yang 43 itu yang mencapai centenarian hanya 1. Dari angkatan 1926 itulah Ibu Sadli, itulah yang 1 itu. Jadi bersejarah sekali pada pagi hari ini. Kami bersama-sama dengan Mbak Nana dan Mbak Smita, mungkin tadi saya mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, perkenalan dengan Ibu Sap, lalu meningkat dengan pembicara-pembicara lain. Saya mulai mengerti Ibu Sap lebih dari masa kami berada bersama-sama dalam satu organisasi, Komnas HAM. Maka saya bersyukur bahwa saya masih bisa berada dalam satu masa kerja dan masa kehidupan dengan Ibu Sap. Dan sebagai kontras dari sekedar statistiknya, Ibu Sap itu bagian dari perlambang satu generasi yang sangat penting dalam sejarah politik kita ini, yaitu apa yang terjadi 5 tahun menjelang perubahan besar tahun 98, yaitu bahwa pemerintah pada waktu itu menghadapi masalah Timur Timur, maka menghadapi satu konferensi di Wina tahun 93 itu perlu dibentuk suatu komisi nasional. Maka dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu 2 minggu menjelang konferensi itu untuk showcase di masyarakat internasional bahwa Indonesia menghormati hak asasi manusia. Dipilihlah 25, ditunjuklah oleh Presiden Soeharto waktu itu, termasuk ketua pertamanya itu Pak Letnan Jenderal Ali Said. Dari 25 itu ada 4 wanita, Usap, Prof. Miriam Wijayo, kemudian Kolonel atau Brigadier Jenderal Rukmini, ya, dan Ibu Aisyah Amini, tokoh P3. Ya. Dalam perjalanan kita memimpin komisi itu, dan yang menarik tentu ialah bahwa komisi itu didirikan pada masa di mana kontestasi terhadap Orde Baru itu memuncak.
Dan pertanyaan tentu, maka saya baru bisa mengerti hari ini, bahwa yang menarik bukan bahwa Ibu Sap masuk dalam komisi itu, tetapi bahwa dia tidak menolak untuk menjadi anggota. Dan itu ditemukanlah jawaban pada hari ini, bahwa ada konsep yang difahami mengenai individu, kebebasan dan keunikan individu. Ibu Sap bisa menolak pada waktu itu, dan banyak yang menolak. Bang Buyung menolak. Mulia Lubis menolak. Semua aktivis itu menolak. Mungkin karena mereka sibuk dengan keadilan struktural, dan dengan demikian dalam konsep struktural itu tidak ada konsep kebebasan manusia, itu tidak ada. Maka poin saya ialah kehadiran Ibu Sadli bersama lingkungan anggota-anggota Komnas yang dipilih oleh Presiden Soeharto itu, beberapa profesor, Profesor Charles Himawan, Profesor Muladi, ya, Sri Sumantri, Nurholis Majid, Pak Munawir Sajali, bekas Menteri Agama. Itu merupakan satu komunitas yang mewakili suatu orientasi baru. Karena itu bisa kita katakan bahwa pada saat itu negeri kita itu menganut dua sistem, satu negeri dua sistem. Satu sistem otoriter kolektif, dan satu sistem baru yang dihimpun karena faktor-faktor yang sulit kita pahami, faktor sejarah, menghimpun kelompok yang saya katakanlah ya, liberal universal. Dan inilah yang menuntun suasana sampai tahun 1998 Pak Harto mengundurkan diri. Jadi itu yang terkesan bagi saya, bahwa Ibu Sadli memilih untuk mau masuk dalam Komisi Hak Asasi Nasional itu. Alhasil ringkasnya, apa yang dihasilkan oleh generasi pertama Komnas HAM itu, dan saya bisa sebut tiga ya. Yang pertama, pengakuan nasional mengenai hak asasi manusia universal. Waktu itu masih perdebatan antara Pak Harto, Lee Kuan Yew dan yang lain-lain tentang Asian values itu. Itu tidak ada lagi di Indonesia. Yang ada adalah hak asasi manusia universal. Yang kedua ialah bahwa Komnas HAM pada waktu itu mematahkan, dan untuk pertama kali digunakan kata impunitas. Kita ke Timur-Timur, ke Papua, kemana-mana, tentara bisa diadili di pengadilan sipil. Dan yang ketiga adalah bahwa hak asasi manusia mulai saat itu bisa diadili, justisiabilitas dari hak asasi manusia. Tiga. Itulah jasa dari generasi Ibu Sap di dalam generasi yang Komnas yang pertama hasilkan. Nah, secara lebih pribadi saya ingin menyampaikan bahwa bekerja bersama dengan Ibu Sadli itu sesuatu yang luar biasa. Kehidupan intelektual di Komnas HAM itu begitu rupa ya, sangat kaya, sangat berdebat dan lain sebagainya. Konon ada yang menyampaikan kepada saya pada waktu senggang, itu Ibu Sadli bilang begini, itu Saudara Marzuki itu kalau bicara, saya tidak mengerti sama sekali itu. Tapi pada saat kita mengambil keputusan, saya setuju. Nah, baru saya pahami bahwa Ibu Sadli sudah menganalisa saya secara psikologis. Dan dengan demikian itu pujian sebetulnya yang tertinggi yang bisa diberikan kepada seorang
politisi pada waktu itu ya, sekarang saya aktivis. Kita semua aktivis sekarang ini. Jadi itulah sekelumit beberapa hal yang ingin saya sampaikan, kesan-kesan mengenai Ibu Sadli. Terima kasih. Terima kasih Pak Marzuki, saya mau menyambung, saya mau membawa para hadirin di ruangan ini, terutama saudara-saudara mahasiswa yang 28 tahun yang lalu, pasti belum lahir ya, kita kembali ke bulan Mei 1998. Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia diwarnai dengan gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Aparat keamanan melakukan represi yang brutal sehingga jatuh korban. Kita ingat 4 mahasiswa Trisakti terbunuh. Dan ini hanya yang terlaporkan ya, masih banyak yang kita tidak tahu. Titik kulminasinya adalah mundurnya Presiden Soeharto sebagai presiden dan digantikan oleh Habibie, Pak B.J. Habibie, waktu itu wakil presiden, kemudian menjadi presiden. Kita waktu itu diwarnai euforia dengan berakhirnya rezim Soeharto. Akan tetapi di tengah-tengah euforia tersebut, kami masyarakat sipil, beberapa organisasi perempuan, Aliana Mitra misalnya, dan beberapa relawan, juga komunitas kesehatan, beberapa dokter, itu mulai mendapatkan laporan adanya kekerasan seksual, perkosaan massal, yang ditargetkan khusus terhadap perempuan Tionghoa. Tidak hanya di Jakarta, kami kemudian masuk laporan-laporan lain dari kota-kota besar lain, dari media, dari wartawan asing, sehingga kami mulai gelisah ya teman-teman. Kemudian kami berkumpul dan Ibu Sadli yang mengumpulkan kami semua. Untuk kita harus berbuat apa ini? Kita bermarkas kadang-kadang di rumah ibu, kadang-kadang di kajian wanita waktu itu. Kita harus berbuat apa ini? Waktu itu kan ibu karena sudah ada di Komnas HAM, kita merasa ibu harus berbuat sesuatu dong. Terus ibu mengatakan kita harus mendorong agar ada investigasi. Nah, atas dorongan ibu itu juga waktu itu kita mengkoordinir adanya penggalangan petisi tanda tangan untuk menuntut pemerintah melakukan investigasi terhadap laporan-laporan tersebut. Nah, waktu itu lumayan juga kita mengumpulkan itu sampai mungkin agak rusak ya waktu itu mesin faxnya kajian, karena kita suruh mereka kirim ke kajian gitu kan. Jadi dan mungkin hampir mencapai 1.000 tanda tangan dari seluruh Indonesia yang menuntut. Dan Ibu Sadli tidak tinggal diam ya, dia terus, kita harus bertemu pejabat, dia ingin minta ketemu Pak Wiranto lah segala macam. Saya waktu itu pernah menemani Bu Sadli ke markas besar TNI, tapi tidak bisa ketemu Pak Wiranto. Akhirnya kita ketemu Pak Zaki Makarim. Dia adiknya Pak Nono Makarim, pamannya. Ya waktu itu cukup ini juga argumen keras Bu Sadli terhadap Pak Zaki Makarim, menunjukkan betapa tadi nilai takutnya gitu loh perempuan ini. Jadi kita juga yang di bawah mentornya dia, maksudnya kita yang dibimbing oleh dia juga merasa kalau dia aja nggak ada takutnya, orang 70-an tahun gitu kenapa kita takut gitu ya. Jadi kita juga keras. Nah, salah satu upaya yang Ibu Sadli dorong adalah kita harus langsung ketemu presiden. Waktu itu sudah Pak Habibie. Dan beruntung kami karena ada teman waktu itu di istana, Dewi Fortuna Anwar juga yang memberikan waktu, sebenarnya cuma 15 menit ya kita dikasih waktu. 15-20 menit, oh ya boleh ketemu. Siapa? Oh enggak, ini cuma ini ibu-ibu dari UI gitu kita bilang. Tapi ternyata membawa 22 tokoh perempuan. Ada Bu Meling di sini, ada Rita, Mira, kami berdua, terus ada juga ibu-ibu lain seperti Ibu Sinta Nuriyah, Ibu Meli Getan almarhum, Ibu Kuraisin Sumhadi,
kawan kami Ita, Nadia yang ada di Jogja, dan banyak sekali. Yang menarik dari ini adalah ibu bisa mengumpulkan tokoh-tokoh perempuan dari kalangan yang sangat berbeda. Kita ini kalau disuruh kumpul-kumpul sama ibu-ibu Kowani itu, tak usah ya gitu ya, kita tuh sorry aja ya, tapi ibu kumpulkan itu. Dan kita bisa kompak menyampaikan tuntutan yang sama ke Pak Habibie. Saya nggak tahu apakah ada fotonya ya di sini. Oh nggak ada, sayang sekali. Foto itu sangat epik. Ya di situ ada Pak Habibie, terus dihadapi oleh Bu Saparina Sadli, Bu Quraisin yang menunjuk, dan Bu Mueli Getan yang berdiri di sebelah Pak Habibie. Jadi emang udah nggak ada pilihan lain gitu Pak Habibie. Pada awalnya dia menolak bahwa terjadi, kemudian dia menerima, ya. Nah mungkin berikutnya nanti kita akan juga, karena saya mesti tektokan sama Nana, karena saya sendiri pada peristiwa itu juga mulai lupa ya apa yang terjadi. Pada akhirnya Pak Habibie juga mengakui bahwa dia juga mendengar laporan dari salah satu anggota keluarganya yang berprofesi sebagai dokter dan menangani salah satu korban. Nah dari situ mulailah mengalir, Pak Habibie meminta, jadi mau apa nih, kita bikin pernyataan. Pada waktu itu saya dan Nana diminta untuk mengetik sebuah pernyataan. Untungnya waktu itu memang Pak Habibie sendiri ya, jadi nggak ditemani oleh siapa yang bisa mengontrol dia. Jadi kita bisa ke atas ya waktu itu, nanti Nana bisa cerita lagi yang diketik itu apa. Dan setelah itu hasil ketikan itu bagaimana Pak Habibie sudah langsung memanggil wartawan, membacakan hasil pernyataan tersebut, dan memerintahkan dilakukannya sebuah investigasi, sehingga memerintahkan Komnas HAM untuk membentuk tim gabungan pencari fakta untuk kasus perkosaan yang ditargetkan terhadap perempuan Tionghoa. Mungkin saya sekarang persilahkan rekan saya Nana untuk berbagi mengenai kejadian itu dan sampai pembentukan Komnas Perempuan. Silakan Nana. Terima kasih. Ya, jadi kami ini bukan dari lingkungan Universitas Psikologi atau bidangnya, kami menggambarkan kehidupan Ibu Saparina Sadli di dunia luar dari dunia psikologi. Khususnya untuk pertemuan dengan Pak Habibie itu berakhir dengan pernyataan dari Presiden. Bayangkan ini masih 1 bulan setelah terjadinya perkosaan massal tersebut, dan dalam pernyataan tersebut Pak Habibie sebagai Presiden menyampaikan pernyataan minta maaf dan mengutuk. Jadi ini kata-kata ini adalah hasil negosiasi ya. Bahwa Presiden Habibie waktu itu menyatakan mengutuk dan meminta maaf. Jadi pertemuan yang tadinya 20 menit kita diberikan waktunya menjadi 2 jam. Dan yang tadinya hanya diperbolehkan 2 atau 3 orang dari Kowani, Ibu Sap dan mungkin Bu Melitan yang diperbolehkan masuk, semua menyatakan tidak akan masuk dalam ruangan jika tidak semua 22 masuk. Jadi ini hasil negosiasi, mengutuk dan meminta maaf atas terjadinya kerusuhan yang telah mengakibatkan penderitaan korban. Jadi buat kami waktu itu penting sekali bahwa korban itu diakui di dalam pernyataan ini dan dikaitkan dengan sebuah penyikapan yang mengutuk dan meminta maaf. Kemudian menjanjikan kasus-kasus kekerasan seksual jadi bagian integral dalam penyelidikan tim gabungan pencari fakta. Karena pada saat itu sudah ada diskusi untuk membentuk tim gabungan pencari fakta ini untuk kerusuhan. Tapi kami menegaskan bahwa kekerasan seksual harus menjadi bagian dari
investigasinya. Dan terakhir menyampaikan pembentukannya Komisi Nasional untuk menangani segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebagai lembaga independen. Ini adalah pernyataan yang kemudian langsung diberitakan di media. Sebenarnya pada saat detik-detik terakhir Pak Sintong Panjaitan, Jenderal pada saat itu masuk ruangan dan berusaha untuk meyakinkan Pak Habibie, jangan dulu, jangan buat pernyataan, jangan buat komitmen untuk membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu gitu. Tapi Presiden Habibie melihat wajah ibu-ibu di sekitarnya, kalau kami anak bawang, saya percaya pada ibu-ibu ini, saya ingin mendukung mereka. Jadi itulah sejarah yang masih belum ditulis dan harus ditulis. Dan Ibu Sap adalah pemimpin dari proses pertemuan itu. Setelah itu Komnas Perempuan berdiri bulan Oktober dan saya menjadi Sekretaris Jenderal pada saat Bu Sap menjadi ketuanya yang pertama. Saya mungkin ingin cerita sedikit pengalaman atau apa yang saya pelajari atau saya pahami sosoknya Ibu Saparina Sadli sebagai aktivis, karena di situ ada gambarnya begini. Jadi kita mesti lebih memahami. Tadi Pak Diki menyampaikan ini dosen yang seorang aktivis. Jadi seperti apa sih? Saya belajar dari Ibu Sap bagaimana bernegosiasi, menuntut, menggugat penguasa, bukan dengan demo-demo di luar, tapi di ruang negosiasi. Betapa lihainya, bukan hanya pandai, tapi Ibu Saparina sangat lihai untuk bisa memahami siapa yang sedang diajak negosiasi, apakah itu jenderal saat Indonesia sedang, tentara Indonesia sedang di Aceh, di Papua, di Timur pada saat itu masih yang sedang membantai, dan kita sedang meminta pertanggungjawaban atau minta pengakuan dari para jenderal bahwa terjadi kekerasan terhadap perempuan. Bukan hanya itu saja, tapi juga bahwa perempuan di Aceh, di Maluku, waktu itu juga konflik Maluku, sedang bekerja sebagai pekerja kemanusiaan. Pada saat itu belum ada istilah pekerja kemanusiaan, dan mereka dituduh karena mereka membantu korban, dituduh sebagai pembela pihak yang lawan. Kami bersama Ibu Saparina Sadli dengan Soraya Kamaruzzaman dari Aceh dan teman-teman Bay Tualeka dari Maluku bertemu dengan para jenderal ini untuk bilang ini adalah pekerja kemanusiaan, dan kita menuntut bahwa mereka dilindungi dalam menjalankan perannya. Ibu Sap juga ruang negosiasi di mana kita menggugat dan mudah-mudahan juga menggugah, misalnya terkait dengan buruh migran, dalam hal ini adalah dengan para PJTKI yang pada saat itu mengelak untuk ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap perempuan pekerja migran yang mayoritas adalah pekerja rumah tangga di luar negeri. Dan mereka bilang, kan ibu tidak paham tentang kemiskinan, dan ibu bilang, iya memang saya bukan orang miskin, tapi saya akan membela ini gitu ya. Jadi itu, jadi keberanian ini, tapi juga kelihayan bernegosiasi, kemampuan untuk membaca siapa yang di meja sebelahnya, di meja negosiasinya, dan bagaimana memenangkan negosiasi itu yang kami pelajari dari Ibu Saparina Sadli. Satu lagi cerita tentang nyalinya. Jadi saat Komnas Perempuan baru berdiri, kita hanya punya selembar kertas, yaitu keputusan Presiden untuk pembentukan komisi ini. Tapi tidak punya uang, tidak punya tempat, dan pada saat itu Ibu Saparina Sadli adalah wakil ketuanya Pak Marzuki di Komnas HAM, dan satu hari Ibu Sap bilang, itu mereka
ada ruang di belakang gedung Komnas HAM. Di lantai atas, di lantai bawah adalah lembaga sandi, di lantai atas digunakan oleh pencari fakta untuk Timur-Timur. Dan mereka akan berakhir hari ini tanggal tertentu begitu, besok kalau nggak salah. Dan Ibu Sadli bilang, pagi-pagi kita langsung masuk dan kita duduk di sana dan kita langsung kerja. Jadi itu adalah pendudukan Komnas HAM, lembaga sandi, gedungnya Komnas HAM atau Seknek ya waktu itu, Deplu ya. Iya betul. Dan kita melakukan pendudukan, Bu Sab bilang, Pak Marzuki udah oke, pokoknya kita lanjut aja. Itulah cerita bagaimana kita bisa punya gedung akhirnya, dimulai dari nyalinya Ibu Sab. Terima kasih. Yang mengenai. Ya, sedikit tambahan. Ini menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Smita dan Mbak Nana. Terakhir mengenai ruang yang jadi tempat Komnas Perempuan. Saya tidak ingat betul bahwa Ketua Komnas HAM pada waktu itu memberi izin, tapi saya tidak mau ingat lagi apa yang terjadi waktu itu. Karena berhadapan dengan Ibu Sab, ya kita iya atau tidak, itu saja. Ya. Nah, untuk catatan saja bahwa tadi yang disampaikan sejarah masa itu masih harus ditulis. Saya lupa sampaikan berbagai alasan orang waktu itu yang ditunjuk oleh Pak Harto untuk jadi Komnas HAM itu. Kita mengerti sekarang mengapa latar belakang Ibu Sab mendorong beliau untuk menjadi anggota tanpa syarat. Saya di situ karena saya pernah mencoba untuk menjadi presiden pada waktu Orde Baru itu, dan itu ya no lah waktu itu, karena itu dimasukkan ke Komnas HAM. Sekarang kalau saya ditanya berminat tidak jadi presiden, saya bilang saya tidak ada waktu, apalagi kalau harus bolak-balik ke luar negeri ya. Nah, tapi poinnya ialah bahwa pemerintah sekarang ini menggugat peristiwa yang terjadi, yang tadi digambarkan oleh Mbak Smita ya. Dan peristiwa itu masih aktual sampai sekarang. Sejak 93 TGPF dibentuk oleh Pak Habibie. Itu ada tentaranya, ada polisinya, ada akademisi, ada masyarakat sipilnya. Tidak ada satupun yang membantah hasil temuan TGPF, termasuk TNI-nya. Jadi on record ingin saya sampaikan bahwa ini kita sedang memajukan ini oleh karena ucapan dari Menteri Kebudayaan bahwa itulah fantasi, itu khayalan itu ya. Tidak betul itu. Terakhir perkembangan ialah kita memajukan kasus ini di PT UN, Kandas. Nanti akan diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk appeal ya. Nah, mudah-mudahan difahami dulu teman-teman mahasiswa terutama bahwa ini belum selesai, tetapi bekal yang diberikan oleh Ibu Sadli, Ibu Sab ya, kita panggilnya Ibu Sab, ialah tadi yang disampaikan pertama kali kata aktivisme dari Pak Dekan tadi, bahwa perubahan tahun 98 itu adalah oleh karena ada koalisi, ada hubungan antara aktivis dan akademisi. Itu garis yang tidak bisa ditembus. Gitu. Ya. Nah ini kita juga sedang mencoba kembali lagi merajut itu. Aktivisme Prof. Sulis ada di sini bersama-sama dengan teman-teman di Amnesty. Merajut lagi hubungan antara aktivis dengan akademisi. Itulah bekal kita untuk maju ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tambah satu lagi. Marzuki. Satu aja.
1 menit tambahan Nggak karena ada ini kembali habisnya lagi ya, ke mengapresiasi dunia Bu Sadli. psikologi. Ibu Sap adalah seseorang yang memegang kepercayaan para korban. Jadi waktu TGPF, Ibu Sap lah yang bertemu dengan para korban dan pendampingnya, dan kepercayaan ini tidak pernah hilang. Bu Sap bukan tadi juga Mbak Ninuk juga bicarakan kesederhanaan dan kemampuan Ibu Saparina Sadli untuk menciptakan rasa aman bagi korban itu tidak ada tandingannya. Dan kepercayaan itulah yang memungkinkan Komnas Perempuan untuk bisa menjalankan mandatnya dengan secara bertanggung jawab dan memainkan perannya dalam perjuangan moral dan perjuangan sosial politik untuk memenuhi hak-hak para korban. Jadi kepercayaan ini sangat penting dan kapasitas Ibu Sap untuk menciptakan rasa aman itu saya yakin lahir dari pengetahuan dan bagaimana dia mengilhami dunia psikologi ini. Makasih. Terima kasih banyak Kak Marsuki, Mbak Smita, dan Mbak Nana. Hadirin yang kami muliakan, inilah penampilan batik Saparinah namanya, yang dibawakan oleh 7 ibu-ibu yang cantik dan cemerlang. Semuanya adalah mantan mahasiswanya Profesor Saparinah Sadli berapa puluh tahun yang lalu. Izinkanlah saya akan mengulas tentang batik Saparinah ini. Batik ini awalnya digagas oleh komunitas Pinti Perempuan Indonesia Tionghoa sebagai penghargaan kepada Ibu Saparina Sadli yang telah menunjukkan kepeduliannya atas tragedi nasional saat itu. Beliau merupakan pendorong gerakan pemberdayaan perempuan dan pelopor Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan atau Komnas Perempuan. Terciptanya batik ini prosesnya cukup lama, hampir selama 3 tahun. Dan itu kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Pertama adalah tentu Ibu Sadli dan teman-temannya, para aktivis. Dan ya kedua ada arsiteknya di sini namanya Bapak William Kwan dan kawan-kawannya para pembatik. Bapak William ada hadir di sini? Mohon berdiri Pak. Ya, baik. Hadirin yang kami muliakan, kalau kita perhatikan batik-batik ini ada beberapa ciri khasnya. Yaitu yang menonjol adalah gambar burung, namanya burung hong. Ya. Burung hong. Nah ini burung hong ini burung mitologis yang indah, bagus, cantik, lembut. Tetapi para hadirin, burung hong ini adalah sangat perkasa. Di mana ada bahaya, di mana ada musibah, burung hong akan
menyelesaikan di sana. Itulah gambaran karakter ibu kita, Ibu Saparina Sadli. Ya. Duduk di sini. Ya. 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 Seru juga ya membicarakan ibu kita, makin kelihatan kehebatannya ya. Nah, berdirinya Komnas Perempuan itu menginspirasi aktivis perempuan, termasuk dokter-dokter yang ingin memperjuangkan kualitas kesehatan perempuan. Kita tahu bahwa angka kematian ibu kita itu sangat tinggi sekali. Ya. Apalagi sekarang disusul dengan tingginya angka stunting. Dan ibu selalu mengatakan tentang kematian ibu itu, bahwa kematian ibu di Indonesia adalah suatu kematian yang sia-sia. Kenapa? Karena kematian ibu itu adalah kematian saat perempuan hamil, melahirkan, dan masa nifas. Dan itu sebetulnya bukan penyakit. Ya, hamil, melahirkan itu hal yang alami. Seharusnya dapat dilakukan dengan selamat. Tetapi kenapa di Indonesia tinggi sekali? Ya, nah itu ibu mengatakan itu. Nah, terinspirasi Komnas Perempuan, maka keberanian kita ya menjadi tumbuh. Maka sejumlah dokter, terutama dokter ginekolog atau dokter kebidanan, bersama aktivis-aktivis perempuan, termasuk Ibu Saparina Sadli, kita mendirikan Yayasan Kesehatan Perempuan dengan hanya 2 misi utama. Pertama, memberdayakan masyarakat, terutama perempuan, untuk mampu merawat dirinya dan mengurus kesehatannya dengan pengetahuan yang benar yang diberikan. Ya, itu kita berupa kelompok-kelompok belajar, terutama di desa-desa. Yang kedua adalah memastikan adanya perlindungan hukum. Maka kiprah Bu Sadli bersama Kesehatan Perempuan adalah merubah undang-undang. Ya, kemudian ada di tahun 2009 kita menerbitkan Undang-Undang Kesehatan yang baru, di mana ada bab reproduksi. Ya, di situ juga disebutkan bahwa aborsi yang aman dapat dilakukan untuk korban perkosaan dan saat ibu itu terancam kematian. Ya, untuk menyelamatkan. Yang kedua, adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan yang tadinya perempuan itu 16 tahun udah boleh menikah, padahal kan masih kecil sekali. Masih muda sekali ya. Emang udah mens, tapi masih muda sekali dan belum berdaya, pendidikan belum selesai. Nah, karena itu kemudian itu juga berhasil di tahun 2019 undang-undang yang baru menentukan bahwa usia kawin anak laki dan anak perempuan itu, bukan anak ya, usia nikah perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Itulah apa yang dilakukan Bu Sadli. Pada tahun 2022 di akhir COVID, Ibu memanggil kita di yayasan mengatakan bahwa saya ingin istirahat. Kalian saja yang muda-muda melanjutkan apa yang sudah kita mulai, ya. Saya ingin memusatkan perhatian saya pada lansia. Ya, istirahat itu bukan nggak ngapa-ngapain ternyata ya. Untuk itu kita panggil Mbak Evita.
Iya. Ya, video dulu. Baik, ini kepedulian pada pemberdayaan lansia. Terima kasih Mbak Ninu. Saya pegang ini atau? Oke, saya sendiri pegang ini ya. Jadi dua ini. Tidak apa-apa. Terima kasih Mbak Ninu. Ya betul sekali Mbak Ninu, setelah kita perhatikan perjalanan panjang Ibu Saparina. Ibu Saparina seperti seorang yang tidak pernah berhenti berpikir dan memperjuangkan sesuatu buat sesama. Bayangkan pada usia beliau yang ke-85, 15 tahun yang lalu, beliau masih berpikir bagaimana keinginannya terpenuhi untuk peduli terhadap isu lansia. Pada saat itu saya dan Bu Mimi diajak untuk membicarakan hal ini. Saya sedikit malu karena waktu itu saya belum lansia. 15 tahun yang lalu saya baru 50-an. Jadi ada rasa malu, kok lansia yang mengajak saya mengurusi lansia. Jadi dari itu kita Busap ingin bagaimana caranya agar lansia itu menyadari bahwa mereka bisa tetap berdaya, tetap produktif, mandiri dan sehat. Apa? Nah, ini yang paling ditekankan oleh Bu Saparina, bahwa kesehatan itu kita harus memasyarakatkan bahwa kesehatan itu bukan hanya fisik tetapi kesehatan psikologis. Apa itu? Yaitu kesehatan mental, kesehatan spiritual, kesehatan sosial, emosional, dan intelektual. Nah, untuk itu Busap mengajak untuk merealisasikan itu bagaimana kita membuat kelompok. Dibentuklah kelompok yang kita beri nama Sahabat Lansia Tangguh. Tolong Mas coba. Sahabat Lansia Tangguh berdiri pada saat itu. Kita juga punya di sini Sahabat Lansia Tangguh. Tolong Mas videonya, Mbak. Nah, ini Sahabat Lansia Tangguh kita dirikan waktu itu berlima dengan kegiatan memberikan edukasi kepada pembina lansia, kader-kader pengurus lansia, koordinator lansia dan sebagainya, agar mereka membimbing lansianya dengan kesadaran akan kesehatan dan kemandirian itu. Nah, di sini Ibu Saparina membentuk pertemuan yang diawali dengan sahabat-sahabat beliau yang 7 sahabat berkursi roda. Itu awalnya, termasuk Ibu Fuad Hasan dan 7. Dan perlu saya sampaikan di sini, sahabat yang 15 tahun yang lalu memulai pertemuan Sahabat Lansia Tangguh ini, 6 diantaranya sudah mendahului kita. Hanya 1, sekarang ada seorang ibu di belakang yang tetap berkursi roda, Ibu Silvi Nainggolan. Ibu Silvi masih tetap sampai sekarang. Dari 7 berkursi roda, anggota kami sudah mencapai ratusan. Dan itu Ibu Saparina menikmati pertemuan demi pertemuan. Beliau sangat menikmati dan beliau menginginkan setiap pertemuan harus ada pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang mendukung kesehatan psikologis tersebut. Di samping itu kami juga mengunjungi panti-panti Werda. Di sana kita berbagi. Nah, salah satu pemimpin panti Werda ada di antara kita, kebetulan beliau adalah keluarga besar psikologi yang mengepalai atau membimbing lansia di Panti Tresna Sasana Tresna Werda ya Bu Rusmin ya. Yang Ibu Rusmin termasuk pembinanya di sana yang didirikan oleh Bu Tin Soeharto. Saya panggil Ibu Chandra. Kemudian Ibu Chandra ini pernah selama 12 tahun
memimpin lansia di sana dan di bawah bimbingan juga Ibu Saparinah. Ibu Chandra, nah, ini Ibu Chandra mungkin banyak yang kenal di sini, keluarga psikologi juga. Kita ingin mendengarkan sedikit bagaimana pengalaman beliau mendampingi lansia dan apa pesan-pesan yang beliau dapatkan dari Ibu Saparinah selama beliau memimpin. Evita, tadi belum dinyalain. Belum. Oke. Ya. Ya betul. Saya juga mantan mahasiswanya Ibu Saparinah pada tahun 1964. Jadi saya sekarang 81. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sasana Tresna Werda adalah sebuah hunian lansia yang sangat unik, adalah satu karya dari almarhum Ibu Tien Soeharto dan diresmikan oleh Bapak Soeharto pada tahun 1984. Sasana Tresna Werda sebenarnya menjadi sebuah fenomena bahwa jauh sebelum kita memikirkan tentang lansia, almarhum Ibu Tien sudah berpikir tentang hal itu. Saya sebagai seorang mantan mahasiswanya Ibu Sap merasa sangat tersanjung karena saya mendapatkan tamu yang istimewa, yaitu Ibu Saparinah Sadili. Kemudian Ibu Saparinah Sadili memberikan pesan-pesan kepada saya agar saya bisa bertahan di situ untuk melaksanakan bagaimana mendampingi lansia dengan sebaik mungkin. Pertama, kita wajib mendampingi lansia agar lansia bisa menjaga kesehatan dirinya sendiri. Kita wajib untuk mendampinginya. Kemudian, kita juga harus bisa melepaskan lansia kita untuk mereka bisa beraktivitas sesuai dengan minatnya yang berupa mengembangkan hobi. Kemudian juga agar lansia itu bisa bersosialisasi dengan teman-teman lama dan mungkin dengan bertemu dengan teman-temannya yang baru. Sehingga lansia bisa berproses untuk belajar. Karena lansia harus terus belajar, karena dengan belajar lansia menjadi lebih berdaya. Dan yang penting juga, hormatilah pilihan lansia. Karena hanya lansialah yang tahu apa yang pas untuk dirinya sendiri. Ini adalah pesan-pesan dari Ibu Saparinah kepada saya, sehingga saya merasa pede. Saya merawat eyang-eyang di sana. Saya merasa lebih bisa mendampingi opa dan oma yang tinggal di sana. Untuk itu, terima kasih Evita, kamu telah undang saya kepada saya untuk bisa berbagi bagaimanakah lansia masa kini bisa bereksis, bisa mencari makna hidupnya, dan bisa berdaya untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya. Terima kasih Ibu Nino, Ibu Chandra ya. Betapa sebuah pengalaman yang sangat berharga selama 12 tahun. Kemudian beliau pernah tinggal di Sasana itu dan betah tinggal di sana bersama yang lain. Ya, Kembali Evita, lagi kepada Evita, Ibu. kamu ingat nggak aku ikut SLT? Oh iya, ini anggota SLT juga, sahabat Ya, lansia tangguh yang jadi, setia. Ilmu dari SLT saya kembangkan di Sasana Tresna Werda. Oke, terima kasih. Nah, rupanya Bu Saparinah tidak berhenti sampai di situ. Beliau ingin ada program yang menyentuh lansia secara nasional. Nah, pada saat itu beliau mengatakan kita harus punya program bersama BKKBN, ya, karena BKKBN lah waktu itu yang mempunyai kewenangan mengurusi lansia. Coba waktu pada saat itu Bu Sadli mengungkapkan beberapa poin tentang itu nggak ada yang ngurusin. Lansia tidak ada yang urusin. Gitu. Tahu pada saya kita kan di BKKBN itu Badan Kependudukan Keluarga Berencana.
waktu kita dulu di sana nggak ada program BKKBN itu karena kita yang dorong-dorong itu. Nah, jadi dana ada di BKKBN tepatnya sekarang gitu loh. Nah, tapi kalau nasional itu ya ini kan bikin keluarga lansia. Baik. Waktu itu kepala BKKBN-nya adalah Bapak Profesor Fasli Jalal. Sayang sekali beliau sudah keluar. Tadinya saya senang sekali beliau hadir di sini. Waktu itu memang Pak Fasli Jalal itu sahabat dekat dengan Ibu Saparina. Jadi pertemuan yang mereka lakukan itu sangat klik gitu. Saya kebetulan ikut waktu itu ke Pak Fasli Jalal, klik, dan kedua-duanya sepakat untuk bagaimana kita berbuat sesuatu agar hasilnya dirasakan oleh seluruh lansia Indonesia. Pada saat itu saya ingat kesepakatan yang terjadi adalah membuat sebuah buku paket. Kebetulan di situ Ibu Saparina menginginkan adanya edukasi buat semua pendamping lansia agar mereka lebih terampil. Bukan hanya nyanyi dan menari, tetapi ada unsur belajarnya. Kebetulan di depan kita juga ada Ibu Prof Budi. Waktu itu Prof Budi juga menjadi tim ya, dibentuklah tim pembentukan buku itu yang anggota timnya adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kesehatan, fisik, psikologis, lingkungan, ekonomi dan sebagainya. Saya ingat waktu itu kita membuat beberapa bulan ya Ibu ya, nggak sampai beberapa bulan jadilah buku tersebut di bawah bimbingan Ibu Saparina dan Pak Fasli Jalal. Kebetulan saya bawa bukunya, Mbak, ya. Saya bawa bukunya, jadilah buku yang seperti ini. Buku ini buku panduan yang terdiri atas 11 paket. Ini diciptakan oleh tim-tim yang berkompeten dan sekarang buku ini sudah beredar di seluruh Indonesia dan sudah dijumpai oleh ribuan BKL, Bina Keluarga Lansia. Jadi buku ini 7 dimensi, mencakup semua dimensi yang dibutuhkan oleh lansia, termasuk emosional, intelektual, ya Ibu Budi ya, kemudian intelektual, sosial, spiritual, lingkungan, ekonomi dan sebagainya. Nasional, secara nasional. Vokasional ya, jadi ada lansia yang mungkin masih bisa untuk kreatif melakukan sesuatu untuk dilakukan secara Oke, baik, itulah hasil dari buku yang kebetulan saya lihat di sini ada Prof Budi dan beberapa yang lain yang waktu itu kita termasuk dalam tim. Jadi waktu itu sempat juga mengundang ratusan kader dari seluruh Indonesia yang kita tatar dulu di sini waktu itu di Bogor ya Bu ya. Kemudian yang ratusan itu menyebarkannya ke sana. Itulah hasil yang tidak kita sangka-sangka dari seorang Ibu Saparina yang sudah berusia menjelang 90 yang masih berpikiran seperti itu. Nah, tidak kalah menariknya ketika masa Covid datang, itu tahun 19 itu beliau udah berusia sekitar 94 tahun dan masih tidak bisa untuk diam berpikir. Kemudian beliau mengajak saya menuliskan buku. Ini buku yang mungkin ibu-ibu bapak-bapak tadi mendapatkannya di luar dan silakan diambil apabila mau, boleh untuk berbagi kepada teman juga. Dan beliau membuat teman-temannya sesama lansia menulis. Dikumpulkan tulisannya di dalam ketiga buah buku ini. Disusun. Jadi beliau menghubungi teman-temannya untuk menulis apa yang kalian rasakan selama Covid dan apa yang kalian lakukan. Terkumpullah segini. Jadi beliau minta itu termasuk ibu saya. Ibu saya nggak bisa ngetik, tapi ibu saya tulis tangan. Ada di dalam buku ini, dan mungkin di antara ibu-ibu di sini ada yang namanya ada di sini. Jadi selama Covid terciptalah 4 buah buku ini. Siapa di antara kita di sini menciptakan sebuah buku pun selama Covid? Ya, jadi alhamdulillah. Oke, kayaknya. Baik, jadi itu tadi tentang nasional. Ternyata Ibu Saparina itu ingin sekali Fakultas Psikologi ini
menjadi pusat kegiatan lansia juga. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Dekan, beliau sudah memulai dengan perpustakaan dan memulai dengan apa, dan lama-lama sambutan dari ibu-ibu dari psikologi ini ingin melaksanakan apa keinginan Ibu Saparinah di Fakultas Psikologi. Untuk itu mungkin kita akan panggilkan Ibu Dewi Matindas yang lebih menguasai tentang hal ini. Tepuk. Ya, betul. Jadi di fakultas ini seperti tadi sudah dijelaskan Pak Dekan, baru saja dijelaskan, sudah ada beberapa ruangan. Itu Bu Sadli itu bikin ruangan bukan cuma karena pengen nyumbang ruangan. Jadi kami yang sering ketemu, terutama yang dari psikologi ya, kalau datang begini nih, kalau misalnya, psikolog kamu mau ngapain? Kita itu diperlukan untuk lansia Indonesia. Siapa yang mikirin? Gitu. Lansia itu dianggap cengeng, dianggap begini, dianggap begitu. Tidak bisa. Lansia masih tetap bisa bertahan, masih bisa berkembang, dan ini yang harus membantu adalah para psikolog, gitu. Jadi kita ini kalau datang, ayo sudah bikin apa? Ayo apa? Gitu. Jadi ditagih-tagih gitu loh. Sudah ada ruangan, lalu bikin apa? Sudah. Akhirnya saya bersama teman-teman, Bu Evita apalagi yang sudah lebih lama, Bu Ninul yang sudah lebih lama dengan Bu Sadli, ayo tolong bantu kita bikin satu kelompok yang saya sebut dengan komunitas lansia yang ada di Fakultas Psikologi. Ya. Dan komunitas ini kita namakan dengan nama Mitra Lansia Berdaya. Kenapa? Bu Sadli mengatakan lansia itu harus tetap bisa berdaya. Lansia itu enggak bisa dikasihani, udah enggak bisa begini, enggak. Masih tetap berkembang. Karena di dalam ilmu psikologi, yang namanya psikologi perkembangan itu bukan cuma untuk anak-anak sampai remaja, sampai dewasa. Perkembangan dalam diri kita mulai sejak lahir sampai akhir hayat, itu kata Ibu Sadli. Saya di sini lihat banyak lansia, termasuk saya. Jadi saya pikir saya juga harus tetap berkembang. Banyak lansia mengatakan, lansia berkembang, aku iso apa? Gitu. Berkembang dalam hal ini adalah semangatnya. Berkembang adalah keinginannya untuk kalau bisa mandiri dalam tanda petik. Tidak lalu loyo, tidak lalu tergantung, tidak lalu ngomel-ngomel. Enggak. Lansia harus tetap bisa berkembang. Artinya berkembang untuk membantu diri yang dia mampu. Ada satu hal yang tadi saya lupa mengatakan, saya kira sebagian yang hadir di sini undangan, banyak yang mempertanyakan, loh kok Ibu Sadlinya nggak ada ya? Ini yang mungkin tadi belum dijelaskan. Karena ada yang bertanya-tanya, nanti kalau ketemu Bu Sadli, apa Bu Sadli masih kuat salaman dengan banyak orang? Saya kira saya perlu menjelaskan bagi yang belum, Bu Sadli itu sejak kira-kira 2 tahun yang lalu sudah tidak ingin untuk keluar rumah, apalagi menghadiri kegiatan-kegiatan di tempat-tempat ramai gitu ya. Jadi kami oleh karena itu Mitra Lansia Berdaya dalam rangka nanti Ibu Sadli akan ulang tahun yang ke-100, kami memang sengaja bertekad untuk memperkenalkan siapakah itu Saparinah Sadli. Tanpa menghadirkan beliau, tetapi mudah-mudahan
yang tadi kami sajikan itu dapat memberikan informasi. Siapa itu Saparina Sadli? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan mulai banyak yang kenal siapa itu Ibu Sap. Tanggal 29 Mei yang lalu adalah peringatan Hari Lansia. Dan oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kan lansia, udah lansia. Mars Lansia dalam irama keroncong. Yuk nyanyi semua. Dipanggil dulu. Ayo semua ke panggung. MBLB. Sebagai tambahan, Mitra Lansia Berdaya bersedia untuk membantu memberdayakan lansia dimanapun. Silahkan datang ke Fakultas Psikologi kepada komunitas ini. Kita sampai kemanapun bisa. Ayo, nyanyi. Bertakwa kepada Tuhan yang Esa. Usia tua berkualitas dan berguna untuk keluarga, negara dan agama. Jangan malas dan jangan putus asa. Yuk bersama-sama kita berkarya agar sehat dan selalu bersemangat. Bekerja dunia dan akhirat. Baik, tidak terasa kita telah sampai pada akhir rangkaian acara pada siang hari ini. Semoga kegiatan mengenal 100 tahun Saparina Sadli dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk mengenal lebih dekat perjalanan, kontribusi, serta nilai-nilai yang telah diberikan oleh Ibu Saparina Sadli bagi perkembangan pendidikan, ilmu psikologi, dan juga masyarakat Indonesia. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam rangkaian acara hari ini. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.